Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita kembali membahas, mengungkap dari sejarah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu berusia kurang lebih 8 tahun, kemudian diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib seorang kakak dari ayahanda beliau Abdullah, sangat menyayangi Nabi kita Muhammad seperti anak-anaknya yang lain, tidak dibeda-bedakan. Bahkan Nabi kita Muhammad memberikan rasa simpatik yang besar, menimbulkan simpatik yang besar karena akhlaknya, kepribadiannya yang betul-betul menawan. Nah, pada saat dalam pemeliharaan Abu Thalib, Nabi kita Muhammad pernah dibawa berdagang ke negeri Syam saat usia 12 tahun kurang lebih. Nah, kita bayangkan anak di usia 12 tahun sudah dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Kalau Syam hari ini bisa kita katakan ada 4 negara. Ada Yordania, ada Syria, kemudian Lebanon, Yordania, Syria, Lebanon, Palestina. Kalau hari ini tambah satu Israel. Jadi yang disebut Syam pada waktu itu adalah 5 negara hari ini. Nah, berarti di usia 12 tahun itu pergaulan Nabi, wawasan Nabi, pengalaman Nabi udah mancanegara, udah bukan main dalam negeri lagi. Artinya Nabi di masa yang begitu muda itu bukan orang yang kuper. Punya pengetahuan yang banyak, punya pengalaman yang luas, punya pengalaman yang besar dalam kehidupan. Nah, ada cerita yang begitu terkenal sekali di usia beliau 12 tahun ketika berdagang pertama kali ke negeri Syam dibawa oleh paman beliau Abu Thalib. Banyak riwayat yang menyebutkan, termasuk sejarawan Ibnu Hisham ya, yang kitabnya menjadi acuan sejarah tarikh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Ada yang menyebut Buhaira dengan tasghir, ada juga yang menyebut Bahira. Nah, disebutkan ada 2 versi cerita di situ. Bahira yang melihat sekelompok kafilah dagang, tapi ada keistimewaan karena awan selalu menaungin, kemudian bebatuan dan pepohonan selalu mengucapkan salam yang diketahui oleh pendeta itu. Lalu akhirnya mengundang kafilah ini untuk datang. Itu versi pertama. Jadi kafilah diundang. Yang kedua, ada yang menyebutkan ketika berdagang ke negeri Syam itu ketemu dengan pendeta Bahira tadi. Pendeta Bahira lah yang mendatangi Nabi kita Muhammad yang saat itu sedang duduk di bawah sebuah pohon. Lalu dia katakan, tidaklah seorang yang duduk di bawah pohon itu kecuali seorang Nabi. Tidaklah yang duduk di bawah pohon itu kecuali dia seorang Nabi. Nah, kemudian Abu Thalib yang sebagai wali, sebagai yang bertanggung jawab terhadap Nabi kita Muhammad di saat muda berdagang itu, ditanya berbagai hal oleh sang pendeta. Lalu pendeta pun menyimpulkan dengan berbagai macam tanda-tanda kenabian yang begitu jelas sekali. Dia bilang anak ini akan menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Artinya dia ini adalah seorang yang nabi nabi akhir zaman disebutkan. Dengan kesimpulan begitu. Dalam cerita ini kan masyhur sekali. Karena memang tidak menutup kemungkinan ya. Karena memang dikatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Alkitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka kenal sekali Nabi kita Muhammad sebagaimana mereka tuh kenal dengan anak-anak mereka. Jadi kenal dengan anak mereka, begitulah mereka kenal dengan ciri-ciri Nabi kita Muhammad. Makanya ketika diberikan kesimpulan ini anak, ini bawa pulang.
nanti sekelompok orang yang dengki dengan dia dari kalangan ahli kitab akan memburu dia, maka disuruhlah Nabi kita Muhammad ini untuk dipulangkan dari rombongan kafilah untuk tidak meneruskan. Nah, sebagian orientalis, orang yang mempelajari Islam terkadang untuk melemahkan Islam itu terkadang mengambil celah di cerita ini. Berarti Nabi Muhammad itu mereka bilang belajar Al-Quran dari seorang pendeta yang ada di Syam pada waktu itu. Tapi tuduhan-tuduhan itu lebih dulu dibantah oleh Al-Quran. Ya. Saya tidak ingat di surah apa, tetapi ada Al-Quran yang bercerita mereka menyangka kalau Nabi Muhammad itu diajari oleh seseorang, padahal mereka itu tidak sadar yang mereka tuduhkan itu adalah orang Arab yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang dikatakan mengajarkan adalah orang ajam, bahasa yang berbeda, sedangkan Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang nyata itu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam kisah itu sebagian ulama juga menolak gitu. Ya, karena dengan riwayat yang dipakai kalimat dalam Ibnu Hisham itu yaz'amun. Kalimat yaz'amun, za'ama asalnya itu dalam pemakaian kata itu biasanya hanya bersifat dugaan yang lebih sering melesat daripada kenyataan. Jadi sebagian ulama ada yang menolak itu sebagian. Walaupun yang masyhur itu tetap disampaikan itu cerita, karena ada ulama yang menolak itu mereka memberikan alasan seandainya memang itu pernah terjadi pertemuan dengan pendeta Buhairah atau Bahira itu, maka tidak ada penolakan yang begitu keras dari orang-orang Quraisy tersendiri ketika Nabi mendapatkan wahyu kenabian pertama yang di saat usia 40 tahun kan gitu. Tapi kan logikanya justru yang banyak memusuhin diantaranya adalah orang-orang terdekat gitu, orang-orang yang satu suku, satu klan dengan beliau. Nah ini juga menjadikan alasan seandainya cerita itu benar-benar bisa dipastikan, maka tentu tekanan itu tidak terlalu banyak. Tapi nyatanya kan tekanan begitu deras sekali hingga akhirnya beliau harus berhijrah ke Madinah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, apapun itu cerita, kalau kita mengambil percaya itu juga ada manfaat, dan itu ada juga hikmah, karena berarti ciri-ciri kenabian itu begitu nampak sehingga ketika Nabi Muhammad kecil pun udah bisa diketahui gitu. Sehingga yang menolak itu benar-benar karena kedengkian, bukan karena ketidaktahuan. Itu pertama, kalau memang cerita itu dibenarkan. Tapi kalau kita mengikut kepada ulama yang tidak membenarkan cerita itu, maka dengan dalih ini tidak terjadi, karena kalau terjadi tidak ada penolakan, itu juga dibantah oleh Al-Quran tadi, bahwasanya sangkaan mereka juga salah gitu. Sangkaan orang-orang yang menuduh kalau Muhammad diajari Al-Quran oleh pendeta itu, sebagian orientalis kan mengambil celah di situ gitu. Oh berarti ada hubungan Muhammad dengan pendeta udah jauh-jauh hari, bahkan ketika diberitahu kan berarti ada intens mungkin pertemuan setelah itu mungkin itulah yang menjadi celah orang di luar Islam bisa menyerang sirah Nabi. Tapi juga dibantah oleh sebagian ulama kita. Jadi biasalah dalam pembahasan sirah itu perdebatan itu biasa gitu. Karena sejarah kan memang agak runyem gitu, dibahas. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Taala, di usia 12 tahun udah punya wawasan yang sangat besar sekali, udah punya pertemuan dengan orang-orang, pengalaman yang luas, wawasan yang begitu luas, karena ini mancanegara dia. Kalau Sam itu kan 4 negara, bayangkan dari Saudi ke negara-negara itu melewatin kan begitu banyak sekali pengalaman. Nah, kemudian tidak lama setelah kejadian itu, selang beberapa tahun, mungkin sekitar 2 tahun, jadi sekitar Nabi umur 14 tahun, terjadi peperangan yang dicatat oleh sejarah, itu namanya peperangan Fijar, ya, perang Fijar atau Fijar. Fijar itu kan semakna dengan fujur, fajar, yang artinya kan durhaka, karena memang perang itu terjadi di bulan yang dimuliakan.
di bulan yang disepakati oleh orang-orang juga ketika itu tidak boleh berperang. Bahkan berperang pun di kota Makkahul Mukarramah, jadi di tanah haram. Jadi makanya dikatakan ini peperangan yang melanggar kehormatan mereka sendiri, makanya dikatakan perang Fijar. Nah, beberapa sejarawan tidak menyebutkan begitu jelas apa motif dari terjadinya perang Fijar, tetapi disebutkan bahwa ada juga sebagian yang menyebutkan dengan sirah yang begitu agak panjang, disebutkan bahwasanya terjadinya peperangan Fijar ini karena faktor ekonomi ya. Karena faktor ekonomi waktu itu ada orang yang di kota Irak hari ini ya, dulu nama kotanya saya lupa, Hauzan atau apa gitu, tapi disebutkan sekarang ada di Irak. Ada orang yang saudagar kaya pengen berdagang ke Makkahul Mukarramah, ke Jazirah Arab ketika itu, karena kan memang biasa pusat perdagangan kan kita bilang kemarin di Mekah itu. Jadi ketika pengen mengirimkan hartanya dari Irak ke Saudi kan hari ini, kalau kita bicara hari ini Irak Saudi itu dia dengan dagangan yang banyak lalu dia mencari penjamin keselamatan, macam kita hari ini kan pengawal kah gitu, pengawal. Lalu dia pilih dari ada dua orang yang proyek lah, ini kayak semacam tender gitu kan, menghandle barang dagangan orang-orang Irak. Ketika itu ada seorang yang bernama, saya lupa namanya, tapi dari suku Quraisy yang jelas. Kemudian satu lagi dari suku yang lain, saya juga lupa nama sukunya apa, tapi yang jelas ini dari suku Quraisy dan suku yang lain. Tapi yang orang Quraisy ini yang menang tender untuk mengambil bisnis ini gitu, nah, untuk mengawal hartanya sampai ke Makkahul Mukarramah, karena memang dia yang paham, orang Quraisy kan, dan ini juga teman musuh dia juga, orang-orang situ juga, orang Mekah juga. Jadi ketika membawa dagangan, ternyata yang dipilih oleh saudagar ini adalah ini seorang Quraisy ini. Disebutkan dalam sirah namanya, cuma saya lupa teman-teman. Ini bisa dicari sendiri mungkin. Nah ternyata orang yang dari suku lain yang saingan tender dia ini, kalau bahasa hari ini itu tidak terima ketika orang dari Quraisy ini dapat menang tender itu. Akhirnya dibunuhlah dengan perselisihan dagang, perselisihan bisnis, akhirnya dibunuh. Lalu akhirnya orang-orang Quraisy tidak terima, lalu akhirnya orang-orang Quraisy dengan beberapa suku dengan Kinanah akhirnya bersatu. Kemudian suku yang rival dia juga bersatu dengan suku-suku yang lain. Akhirnya terjadilah pertempuran yang saat itu terjadi di Makkah. Tapi memang di Pasar Ukas, ada yang mengatakan di Pasar Ukas, karena memang ini kan pusat ekonomi ketika itu. Lalu akhirnya perang itu terjadi, tetapi ada yang menyebutkan sebenarnya bukan perang besar. Harbul Fijar itu perang kecil, tetapi dalam masa yang panjang sekitar 4 tahun peperangan. Bahkan 4 tahun peperangan itu pun hanya menjatuhkan korban sekitar puluhan saja, bukan sampai ribuan. Ya paling banyak ratusan lah, paling banyak dalam sejarah disebutkan cuma berpuluh-puluh gitu, yang tercatat. Nah akhirnya perang itu 4 tahun, dan ulama kita, para sejarah itu berbeda pendapat apakah Nabi Muhammad itu ikut berperang ketika itu atau hanya membantu saja dengan paman-paman beliau mengambilkan anak panah. Nah, kata seorang guru kami mengatakan mungkin saja Nabi Muhammad betul-betul benar itu riwayat ada dua, dan benar-benar riwayat itu dua-duanya bisa dibenarkan, karena yang pertama ada riwayat yang mengatakan Nabi ikut berperang, ada riwayat yang mengatakan Nabi hanya membantu mengambilkan anak-anak panah saja gitu. Tapi benar-benar bisa dibenarkan. Kenapa? Karena memang alasannya tepat. Karena ini perang lama sekali, 4 tahun. Barangkali di tahun-tahun pertama, tahun-tahun kedua beliau masih mengumpulkan anak panah. Bisa saja nanti di umur yang berikutnya, di tahun berikutnya beliau juga ikut mengambil senjata untuk berperang gitu. Yang jelas itu terjadi 4 tahun. Jadi dari umur beliau 15 tahun kurang lebih sampai umur beliau 19 tahun. Seorang pemuda yang sudah siap kuat gitu kan. Di usia yang saat itu udah tua, dianggap dewasa ketika itu. Beda dengan ukuran orang sekarang yang 19 tahun masih cengengesan, masih ngumpul-ngumpul pinggir jalan, tapi di ketika itu 19 tahun udah mulai dewasa sekali. Nah, ada ulama yang mengambil pelajaran dari perangan Fijar ini. Kenapa? Ternyata Nabi memang dari kecil seakan-akan dibentuk oleh tradisi yang memang bakal mendukung nanti kenabian beliau.
Artinya dalam artian ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul, kemudian menghadapi dunia yang ketika itu memang perang itu begitu mudah sekali. Jadi bukan Islam itu agama perang, bukan, tetapi memang ketika itu dunia itu memang perang itu hal yang lumrah. Sedikit-dikit perang di tempat-tempat kita kan dulu juga begitu kan, dalam sejarahnya mungkin di kerajaan-kerajaan masih Hindu Buddha juga sering terjadi serang menyerang. Artinya memang dunia dalam keadaan saat itu memang mudah sekali berperang, bahkan karena fanatik kesukuan, karena kehormatan keluarga dan lain sebagainya kan mudah berperang. Jadi bukan Islam agama perang, tapi memang Islam itu lahir pada saat dunia itu lagi mentradisi sekali peperangan. Jadi Islam mau tidak mau akan beradaptasi. Makanya ada gium yang terkenal, al-Islamu sholihun likulli zamani wal makan. Islam itu selalu relevan dengan keadaan dan tempat gitu. Waktu dan tempat. Ketika itu ulama mengambilkan pelajaran. Ini Firang Fijar ini berarti mendidik Nabi, mengajarkan kepada Nabi, memberikan pengalaman kepada Nabi. Karena ketika Nabi di Madinah itu kan banyak sekali peperangan. Ketika di Mekah memang Islam selama 13 tahun itu hampir-hampir tidak pernah berperang ya. Mungkin tidak ada sejarah mencatat peperangan. Kalau ada mungkin hanya peperangan kecil atau hanya individu saja. Tapi yang pertama kali pecah perang kan sekitar tahun 2 Hijriyah. Artinya ketika Nabi pindah ke Madinah, pengalaman perang itu Nabi sudah punya. Makanya Nabi sebagai pemimpin perang juga ketika itu, kepala negara juga ketika itu, semua lengkap karena wawasan yang begitu luas. Dan ini dalam bahasa kita Nabi orang cerdas sekali, orang yang punya wawasan ini. Cuma mungkin dalam soal baca tulis Nabi memang tidak bisa gitu. Bukan tidak bisa karena karena memang ada hikmah yang besar di balik umminya Nabi. Nanti kita akan bahas nanti kenapa Nabi seorang yang ummi mungkin ketika turun wahyu pertama. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak sejarah mencatat antara usia segitu dalam kerasulan Nabi ya. Cuma ada beberapa episode saja yang tercatat, di antaranya ikut perang Fijar. Setelah itu tidak lama setelah perangan Fijar itu terjadi lagi namanya Hilful Fudul, yaitu perjanjian Fudul ya. Jadi nama Fudul itu terambil dari nama Fadil. Ada nama dulu namanya Fadil. Itu diambil dari seorang Fudul itu kan jamak daripada Fadlun. Dulu ada orang namanya Fadl, itu sekitar 3 orang, maka jamaknya Fudul. Diambil dari nama Fadl ini karena dulu terjadi peperangan di Bani Jurhum jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, tapi di bawah masanya Nabi Ismail. Nabi Ismail kan itu menikah sama orang Jurhum ya, orang penduduk asli Mekah ketika itu. Nah, terjadi peperangan, lalu ada perdamaian yang begitu hebat juga ketika itu prestasinya, maka prestasi itu dinamakan Fudul. Nah, ketika terjadi lagi perdamaian, perjanjian yang begitu bagus sekali, begitu menarik sekali dan begitu menguntungkan semua pihak, maka dinamakanlah untuk mengenang masa lalu, ini namanya perjanjian Fudul ya. Itu dari nama Hilful Fudul itu. Nah, Nabi Muhammad ketika itu masih dalam usia sekitar mungkin 20 tahun kurang lah. Nah, menarik memang kata ulama lagi, sebagian ulama kita, Nabi kita Muhammad ini di usia yang relatif muda itu sudah terlibat di dalam urusan yang serius. Udah terlibat di dalam perjanjian yang ketika itu mungkin yang dihadiri hanya oleh tokoh-tokoh masyarakat saja. Ya. Tapi Nabi Muhammad di usia yang masih 20 tahun itu diikut sertakan. Memang ada kebiasaan Nabi yang berbeda dengan anak-anak semuda seumuran beliau. Bahkan dalam riwayat kan terkenal sekali ketika Nabi pengen menghadiri satu pertontonan musik, pertontonan inilah macam konser lah hari ini. Itu Nabi kan tertidur sampai akhirnya terbangun ketika terik menyengat tubuh beliau. Setidaknya beliau selalu dihalang-halangi untuk hadir ke tempat-tempat yang tidak manfaat. Nah, beliau wajar mungkin dengan karakter seperti itu. Lalu pertimbangan paman-paman beliau adalah orang-orang besar, apalagi beliau dari klan Quraisy. Dari Quraisy lagi beliau terpilih dari Bani Hashim. Yang Bani Hashim ini kan sangat populer sekali. Kalau kita bilang Quraisy kan orang yang suku yang terkuat dan termulia di saat itu.
Dan dalam suku Quraisy ada lagi bani-bani keluarga besar ini, Kinanah, Bani Adi dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad terpilih dari Bani Hashim. Bani Hashim ini juga orang yang hebat sekali. Kakek Nabi itu yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Hashim kakek Nabi yang keempat itulah yang pertama kali mengadakan tradisi dagang. Ini kita lupa sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Kan orang-orang Mekah itu kalau dia musim dingin, dia dagangnya ke Yaman karena kurang dinginnya. Tapi kalau musim panas mereka ke Syam karena Syam kurang panasnya. Terekam oleh Al-Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassoib. Kebiasaan mereka berdagang itu jauh ke negeri di musim syita, musim dingin itu ke Yaman. Dan ketika musim soif panas itu ke negeri Syam. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita kembali ke Fudul tadi, perjanjian itu diikut sertakan Nabi dengan dalam perjanjian itu di Halful Fudul itu. Ini menarik kan kata ulama tadi, Nabi semudah itu diikut sertakan gitu. Nah, artinya Nabi punya pengaruh ya, punya pandangan masyarakat yang bagus sekali gitu kan. Di saat usia masih sekitar 20 tahun. Setelah itu berlalu terkenal juga sejarah mencatat setelah itu di usia 25 tahun, berarti sekitar 5 tahun setelah itu Nabi kembali berdagang, tapi kali ini membawakan dagangannya Khadijah, seorang pedagang kaya, seorang janda yang sudah pernah menikah 2 kali dengan Abu Halah, dengan siapa satunya saya lupa. Tapi beliau pernah menikah 2 kali, yang laki yang sebelumnya bernama suami sebelumnya bernama Abu Halah. Nah itu satunya saya lupa siapa, nanti saya buka lagi mungkin kalau ada kesempatan. Di usia 25 tahun itu beliau ikut mendagangkan dagangan Khadijah untuk keluar ke Syam itu kan ke luar negeri lagi kalau bahasa kita hari ini. Jadi ketika keluar negeri itu kan berarti dagangan Khadijah itu sudah ekspor impor, dia bukan lagi dalam negeri tapi mancanegara, dan itu usia yang 25 tahun udah begitu besar sekali ininya. Wawasan Nabi udah luas sekali. Nah, ada yang mengatakan siapa kira-kira yang mendahulukan, apakah Khadijah yang mencari pegawai untuk membawakan dagangan atau Abu Thalib yang menawarkan keponakannya untuk menjadi untuk membawakan dagangan. Ada riwayat memang yang pertama kali membuka pembicaraan ini adalah Abu Thalib, walaupun Khadijah mungkin sudah kenal sekali dengan seorang pemuda yang begitu terkenal karakternya. Tapi ada sirah yang mencatat orang yang berdagang membawakan dagangan Khadijah itu dikasih ganjaran gaji sekali perjalanan ke Syam, itu kan mancanegara, itu ongkos gajinya itu per orang itu 2 unta. 2 unta hari ini ya mungkin wajar lah upah segitu untuk mancanegara ya. Karena kan anggaplah 15 juta untuk hari ini, kalau 2 unta kan berarti sekitar 30 jutaan lah kurang lebih. Dan 30 jutaan kan kalau orang bawa umroh, orang bikin travel itu kan ya main saja uang-uang segitu gitu. Jadi ketika itu memang membawa dagangan dikasih 2 unta. Tetapi Abu Thalib minta kepada Khadijah, ini untuk keponakanku, kata Abu Thalib, aku minta untuk diberi ganjaran 4 unta. Ternyata sepakat kedua belah pihak. Lalu pada waktu yang ditentukan Nabi kita Muhammad pergi ke Syam untuk berdagang. Nah kali ini diikuti oleh seorang budaknya Khadijah, pembantunya Khadijah yang namanya Maisarah. Ini Maisarah ini seorang laki-laki, tapi kalau di sini kan perempuan. Ya. Nah ketika diikutin oleh Maisarah, ternyata ada beberapa keistimewaan selama perjalanan, seperti awan selalu menaungi Nabi. Orang begitu simpatik dengan Nabi, dagangan begitu laris, begitu banyak keuntungan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika Nabi itu pulang dari membawa dagangan yang kedua kali, itu Khadijah sudah mulai mempunyai rasa ini orang yang luar biasa gitu. Muhammad ini bukan orang sembarangan, karena
karakternya baik sekali, kemudian cara berdagangnya juga baik sekali, keuntungannya banyak dan lain sebagainya. Lalu akhirnya terbukalah mungkin Khadijah ketika itu ingin menikahi Nabi kita Muhammad, tapi kan tidak mungkin rasanya untuk menyampaikan langsung gitu kan. Apalagi seorang perempuan yang terhormat. Khadijah kan sangat terhormat. Walaupun beliau seorang janda, tapi janda terhormat dan saudagar yang kaya raya gitu. Lalu ada berbagai macam kitab sejarah mencatat bahwasanya beliau meminta tolong dengan teman karib beliau yang bernama Nafisah. Jadi bagus juga nih seorang anak kita kasih namakan Nafisah. Artinya kan sangat mahal. Nafis itu kan yang berharga. Ada juga ulama yang menyebutkan dia Nufaisah di tasgir, sama kayak Bahira menjadi Buhaira. Ini Nafisah menjadi Nufaisah. Ada yang menyebutkan juga Nufaisah. Nah, Nafisah inilah yang menjadi mak comblangnya Khadijah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan kepada paman-paman Nabi kita Muhammad. Akhirnya terjadi dialog, terjadi perbicaraan untuk Khadijah yang menginginkan Muhammad terlebih dahulu. Jadi yang mak comblangnya siapa ini? Jadi antara Nabi kita Muhammad dengan ibunda Khadijah, ini yang menjadi mak comblangnya adalah Nafisah. Dan Nabi pun memberikan motivasi kepada orang yang menjadi mak comblang dalam pernikahan. Kata Nabi kita Muhammad dalam riwayat Ibnu Majah, ya, min afdalis syafa'ah ayu syafa'a bainal isnaini fin nikah. Sepaling bagus, sepaling afdolnya, termasuk sepaling afdolnya pertolongan adalah dia menolong dua orang di dalam pernikahan. Artinya jadi mak comblang, ini disebutkan Nabi. Jadi Nabi katakan dalam bahasa kitanya, termasuk orang yang terbaik dalam memberikan pertolongan adalah orang yang menolong dua insan untuk saling bertemu dalam mengadakan pernikahan. Ya, mak comblang itu adalah perbuatan yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, tentu kalau kita berbicara pernikahan, maka tidak lepas kita akan berbicara tentang mahar atau ini maharnya berapa kira-kira. Sejarah itu mencatat maharnya Nabi kita Muhammad kepada Khadijah itu ada yang mengatakan 400 dinar. Ya, ini jumlah yang banyak sekali ketika itu. Berarti Nabi orang kaya. Nabi kan memang mungkin tidak berharta banyak, tetapi keluarga beliau terhormat, paman beliau orang kaya. Abu Lahab tuh kan dulu masih membela Nabi, masih tidak ada masalah dengan Nabi. Itu kan juga kaya raya, pedagang yang hebat gitu. Nah, belum lagi paman beliau Abbas ketika itu menjadi orang yang Fadl bin Abbas kalau tidak salah, itu kan orang yang banyak memberikan hutangan kepada orang lain. Itu kan orang kaya sekali paman-paman beliau. Jadi mungkin bisa saja 400 dinar itu adalah keluarga besar Nabi kita Muhammad untuk memberikan kepada Khadijah. Jadi tradisi tolong menolong di dalam memberikan mahar, jujuran dalam pernikahan itu memang tradisi yang baik, dan itu dilakukan juga dalam tradisi keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 400 dinar kalau kita uangkan hari ini, hitunglah berapa teman-teman, karena satu dinarnya itu kurang lebih 4,2,5 gram emas, 4,1/4. Kalau anggaplah mungkin sekitar 4 juta satu dinarnya ya. Itu MM-an ya, miliaran ya hari ini kalau kita uangkan. Karena satu dinar kalau kita hitung anggaplah 4 juta lah kurang lebih ya. Karena 1 gram emas kan kurang lebih 6-800 sekarang kan. 800-an lah sekarang. Kalikan saja 4 kali 8 tambah ini 2,5 atau 1/4, ini 1/4 gram. Ya kurang lebih 4 juta. Kalau 4 juta kali 400 kan berapa tuh? 4.000 juta. Ya sekitar 4M. Wah, ini maharnya Nabi kepada Ibunda Khadijah itu adalah 4 miliar. 4 miliar. Ada lagi riwayat yang mencatat bahwasanya tidak hanya 4 dinar atau sekitar 4 miliar,
Tetapi maharnya Nabi kita Muhammad kepada Khadijah itu ditambah dengan 20 ekor unta. Ini juga dalam tarikh disebutkan oleh Sofiur Rahman Al-Mubakfuri dalam Ar-Rahiqum Maktum juga disebutkan 20 unta. Jadi tambah saja 400 dinar ditambah 20 unta. Ya, kalau kita katakan 400 dinar 4M, kemudian kalau unta berapa? Kalau seandainya 20 400 juta berarti ya kurang lebih. Kalau 20 juta satu unta berarti sekitar 4M setengah atau 4M lebih. Kalau kita uangkan hari ini itulah maharnya Nabi kita Muhammad kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, terkait tentang mahar ini ada entah itu riwayat hadis atau itu pepatah ulama atau kesimpulan yang diambil dari hadis, saya belum menemukan ini secara pasti. Ada ungkapan yang disandarkan kepada Nabi ya. Ungkapan itu terkenal sekali, sepaling bagusnya laki-laki adalah mereka yang memberikan mahar banyak kepada perempuan, dan sepaling baiknya perempuan yang tidak banyak meminta mahar, tidak muluk-muluk dalam menerima lamaran, dalam meminta mahar, tidak cerewet dalam menerima mahar. Itu perempuan paling baik. Tapi sepaling baik laki-laki adalah yang memberikan mahar banyak, dan Nabi kita sudah mencontohkan itu maharnya 4M lebih ya, karena 400 dinar ditambah 20 ekor unta ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada satu faidah yang saya rasa cukup bagus untuk kita amalkan. Ada seorang ulama di Indonesia bernama Syekh Maimun Zubair, kan terkenal sekali, beliau dari Rembang. Itu sewaktu beliau masih hidup, beliau pernah dauh dan pernah saya baca di sosial media, dan itu benar dari beliau insya Allah. Kata beliau, uang yang digunakan untuk mahar itu berkah untuk dijadikan modal usaha. Jadi tidak apa-apa sang suami memberikan mahar kepada istrinya dengan mahar yang banyak, jangan mahar sedikit lah, yang banyak. Kemudian lalu sang suami bisa saja memberikan lagi kepada suaminya untuk modal usaha, itu berkah sekali, kata saya Maimun Zubair. Nah, terkait tentang lamaran ini juga menjadi pelajaran penting, bahwasanya terafdol mahar itu adalah harta atau uang ya. Karena ada juga memang sebagian orang yang memberikan mahar hanya berupa bacaan ayat suci Al-Quran. Sahkah? Maka ulama fikih mengatakan sah karena pernah terjadi. Tetapi dalam kejadian itu, ketika dalam sebuah riwayat kan diceritakan, ketika ada seseorang yang pengen menikahi seorang perempuan, lalu ternyata orang itu miskin sekali. Lalu Nabi tanya, apakah kamu punya harta untuk memberikan orang itu mahar? Dia bilang, saya tidak punya harta. Lalu Nabi bertanya, kalau cincin, sekedar cincin ada tidak? Dijawab, dia tidak punya cincin juga. Kalau begitu kata Nabi, punya hafalan Al-Quran? Dia jawab punya. Dan ternyata dia memberikan mahar berupa bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, kita cermati hadis ini dan kita sambungkan dengan pembahasan pernikahan Nabi. Walaupun mungkin risalah Islam pada waktu itu belum diturunkan oleh Allah secara resmi kepada Nabi ya. Cuma kan ibrohnya yang kita pelajarin itu kan sinkron saja, karena memang ini sosok yang sama dan dalam bimbingan Allah Ta'ala walaupun dari mudanya. Artinya mahar terbaik menurut hadis Nabi dan menurut yang beliau lakukan juga ketika menikah adalah uang. Kalau tidak ada uang, silahkan dengan harta sekalipun hanya dari besi. Makanya ada riwayat yang menyebutkan iltamis walau khotaman min hadid. Coba pakaikanlah itu maksudnya calon istri kamu sekalipun dari cincin yang terbuat dari besi, coba. Tapi Nabi tidak menyebut Quran dulu. Makanya yang terbaik adalah uang. Kemudian kalau tidak ada uang, silahkan berikan harta, apa itu seperangkat
alat sholat, apa itu cincin dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu juga, maka keafdolannya akan turun lagi kepada hafalan Al-Quran. Jadi jangan dibalik, karena lagi tren sekarang orang memberikan mahar kepada calon istrinya berupa hafalan Al-Quran. Bukan tidak baik, ini kan Al-Quran, tetapi ini soal yang berbeda. Ya. Makanya dulu salah seorang guru kami dulu, seorang yang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, bahkan paham segala macam keilmuan keislaman, dia katakan, ngapain kamu mau ngasih istri kamu mahar Al-Quran? Kamu mau pamer kalau kamu hafal Al-Quran? Dia bilang. Ya, jadi beliau begitu keras menegur, dan beliau orang yang hafal Quran. Dia bilang, ngapain kamu ngasih istri mahar Al-Quran? Kamu mau pamer kalau kamu hafal Quran? Dia bilang dengan teman-teman kita waktu itu. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terjadilah pernikahan antara Nabi kita Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nah, di dalam pernikahan mungkin kita akan bahas lagi di episode yang berikutnya, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dikoreksi apabila ada yang keliru, dan mohon dipertanyakan kalau memang ada persepsi yang menurut teman-teman berbeda dengan apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.